Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sodik, NIM 2020 008 173. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi siklus hidup produk, merger dan akuisisi, dan strategi aliansi. Siklus hidup produk. Yang pertama itu perkenalan. Pada tahap perkenalan, volume penjualan sangat rendah, dengan desain beraneka ragam dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pada tahap ini, keunikan dan kualitas memberikan posisi keunggulan bersaing karena posisi yang monopoli, karena belum ada pesaing yang masuk ke dalam pasar. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah mendapatkan keuntungan maksimal dengan menetapkan harga yang tinggi, melakukan riset pasar, pengembangan produk, proses modifikasi, dan pengembangan supplier. Yang kedua, pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan, volume penjualan meningkat diiringi dengan pembatasan ragam produk. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah menambah kapasitas untuk mengantisipasi peningkatan permintaan. Yang ketiga, kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, volume penjualan mencapai titik maksimal dan produk telah menjadi barang komoditi dengan ragam yang lebih sedikit. Strategi pemasaran yang digunakan adalah produksi inovatif, memperbaiki kontrol produk, menambah lini produk, dan yang terakhir, penurunan. Pada tahap penurunan, volume penjualan menurun dan pasar telah dipenuhi oleh pesaing. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah melakukan terobosan inovasi, persaingan harga, memproduksi produk yang memiliki kontribusi pada keuntungan perusahaan, menghilangkan lini produk yang tidak menguntungkan. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di merger. Tujuan merger perusahaan yaitu meningkatkan pertumbuhan perusahaan, yang kedua meningkatkan kemampuan perusahaan, yang ketiga meningkatkan finansial, yang keempat efisiensi perpajakan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Jenis-jenis merger perusahaan. Yang pertama, vertikal. Ketika dua perusahaan jenis produk dan layanannya masih berhubungan, contohnya yaitu perusahaan Gojek dan Tokopedia. Yang kedua, horizontal. Terjadi antara perusahaan yang beroperasi di industri yang sama, tujuannya untuk menciptakan bisnis yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih luas. Contohnya yaitu perusahaan Indosat dengan Tri. Yang ketiga, konglomerat, yaitu penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak sama. Bisa dibilang melibatkan dua perusahaan yang tidak memiliki kesamaan. Contohnya yaitu grup Astra dengan semua unit bisnisnya. Yang keempat, konglomerat, penggabungan dua atau lebih perusahaan yang masih berkaitan namun memiliki produk atau layanan yang berbeda. Contohnya seperti perusahaan bank dengan perusahaan pembayaran. Dan yang terakhir, perluasan pasar. Terjadi antara perusahaan yang menjual produk yang sama tetapi bersaing di pasar yang berbeda. Perusahaan yang melibatkan dalam merger perluasan pasar berusaha untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar dan dengan demikian bisnis klien yang lebih besar. Contohnya seperti perusahaan marketplace di Cina, JD.com dengan JDID. Akuisisi, yaitu pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain untuk mengembangkan bisnis atau mempercepat pertumbuhan perusahaan. Tujuan akuisisi perusahaan. Yang pertama, melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, strategi menumbuhkan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kelebihan kapasitas dan kompetisi. Dan yang terakhir, yang keempat,
update teknologi baru, melakukan ekspansi usaha. Jenis-jenis akuisisi perusahaan. Akuisisi berdasarkan keterkaitan jenis usaha, yaitu yang pertama akuisisi vertikal, yaitu pengembalian kekuasaan terhadap industri yang berbeda, namun industri tersebut dapat menunjang bisnis satu sama lain. Contohnya perusahaan wisata yang membeli perusahaan penjualan tiket. Yang kedua, akuisisi horizontal. Jenis ini adalah tindakan pengembalian perusahaan yang memiliki usaha jenis. Contohnya seperti perusahaan yang mengakuisisi bank lain. Yang ketiga, akuisisi konglomerat, yaitu tindakan membeli badan usaha yang tidak memiliki bisnis serupa atau tidak saling berkaitan. Tujuannya untuk memperbesar skala bisnis konglomerat. Akuisisi berdasarkan aset yang diambil alih, yaitu yang pertama akuisisi aset. Pada akuisisi ini perusahaan akan mengambil alih aset perusahaan lainnya yang tentunya dengan persetujuan dengan pemegang saham. Tindakan ini biasanya dilakukan ketika perusahaan menghadapi kebangkrutan. Yang kedua, akuisisi manajemen, yaitu eksekutif suatu perusahaan akan menjadi saham pengendali di perusahaan lain dan menjadikan kepemilikan saham perusahaan atas dirinya sendiri. Aliansi strategik, yaitu aliansi strategik atau strategic aliansi dapat dilihat sebagai kesepakatan antara perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan strategik. Aliansi strategik sebagai kesepakatan antara dua atau lebih mitra untuk berbagai pengetahuan atau sumber daya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukannya. Keuntungan aliansi. Yang pertama, aliansi dapat menghalangi masuknya para pendatang baru. Yang kedua, aliansi dapat mengurangi dampak perubahan evolusi industri. Yang ketiga, aliansi dapat meningkatkan pembelajaran tentang pengguna teknologi baru. Dan yang terakhir, aliansi dapat memperkuat lini produk. Ukuran kesuksesan aliansi. Yang pertama, kelanjutan aliansi atau memelihara kerjasama. Yang kedua, peningkatan kualitas. Dan yang terakhir, kemampuan berkompetisi. Jenis-jenis strategi aliansi. Yang pertama yaitu joint venture. Joint venture adalah suatu jenis aliansi strategik yang di dalamnya ada dua atau lebih perusahaan yang membuat perusahaan secara legal dan mandiri. Yang kedua, equity strategi aliansi. Equity strategi aliansi adalah jenis aliansi strategi yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan dengan persentase kepemilikan yang berbeda untuk membentuk perusahaan secara bersama, namun dengan menggabungkan sumber daya dan juga kemampuannya untuk mengembangkan daya saingnya. Yang ketiga, non-equity strategi aliansi. Non-equity strategi aliansi adalah jenis aliansi strategi yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan dengan hubungan kontraktual guna menggunakan sebagian sumber daya dan juga kapabilitas uniknya guna untuk mengembangkan keunggulan daya saing. Dan yang terakhir, global strategi aliansi. Global strategi aliansi adalah jenis aliansi strategi yang mana di dalamnya terdapat suatu kerjasama secara partnership pada dua atau lebih perusahaan yang berbeda di lintas negara ataupun juga di lintas industri. Sekian dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.